Dia bilang, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. What did he say on the cross? Yesus berkata, aku haus. Kontradiksi. Katanya air kehidupan. Orang yang lain dibilang tidak akan haus. Kok dia sendiri haus? How about this one? Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. What happened di Calvary? Dia mengatakan aku kebangkitan dan hidup. Dia mati. Calvary is the greatest contradiction. Calvary is the greatest contradiction. Jesus said in John 8:46, siapa di antaramu membuktikan bahwa aku berbuat dosa? No, nobody. Tetapi di Calvary, dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang tidak berdosa dijadikan dosa. Calvary is the greatest contradiction. And if you follow Jesus, you know where you're following him to? You're following him to Calvary. But, saudara, kebangkitan adalah penyelesaian segala bantahan. Only in the resurrection we have the resolution of all contradiction. Amen. It's only in the power of the resurrection we will have the ultimate resolution of all contradiction. And I have news for you. Jesus is resurrected. Yesus sudah bangkit. We have an eternal hope. Jesus is risen. I don't know what contradiction you are living through right now. I have good news for you. Saya mau mengatakan pada saudara, ujian terhadap imanmu ini mungkin brutal. Mungkin seorang saudara menghadapi suatu kontradiksi yang begitu besar. You are hanging on the word of God, but circumstances are facing you, staring you in the face. Everything is contradictory. Semuanya berkontradiksi. I don't want you to lose faith and to lose hope. I want you to know that in the resurrection, there has been a resolution for all contradiction. And Jesus has been resurrected. Hang on. Hang on. Here's the second one. Ujian percaya. Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Have you read this verse? It's easy untuk percaya kalau lagi terang. It's easy untuk percaya kalau you can see where you're going. But when it's dark, it's hard. Coba you pikir, Ayub. You remember Job? It would really help if somebody would tell Job gini, Job, nanti mulai pasal 3 ya, your life is gonna be really, it's gonna really suck, man. Ayat 3 sampai 39, oke? Nanti pasal 42 aman, man, lu dapat double, oke? 3 sampai, ingat 3:39 sucks. Habis itu it gets better, 42 victory, oke? It would be really nice if somebody told him that. Sehingga waktu semuanya kacau, oh man, I'm in chapter 3 here. Okay, hang on, sampai 39. Ya oke lah Tuhan, lebih gampang kalau you udah tahu. Masalahnya Ayub nggak tahu, ini mau jadi berapa pasal. Nobody told him yet, ini bakal 20 pasal, 200 pasal. Nggak ngerti. Kadang-kadang kita hidup ini jalan, kadang-kadang gelap loh saudara. Saya nggak tahu nih 2 tahun ini kapan selesainya ini defisit. Nggak ngerti. Sebulan, 2 bulan, cuma nunggu. Nanti ada yang nyewa nggak, ada yang nyewa nggak. You tahu nggak mujizatnya Tuhan. Saya dapat tahu yang akhirnya nyewa 1 whole floor di tempat saya. LA County Wellness Center, Public Health. Oh, you know kalau you nyewain tempat nama disewa government itu it's gold ticket, man. You tahu nggak? LA County katanya bangkrut ya.
nggak jelas menurut saya di mana bangkrutnya. You tahu nggak, saudara? Itu the tenants improvement, mereka bikin bukan structure, cuman sekat-sekat segala macam. You know, the other building, kita ada 2 building kan. One whole floor di sini lebih besar 1000 feet daripada yang one whole floor di sini. Ini saya membangun semuanya ini dengan gaya Cina Hong Kong, pakai handyman dari Hong Kong, habis cuma $30,000 for 6,000 square feet. Di sini another 6,000 square feet. You tahu nggak LA County habis berapa? 513,000. Ya dia bayar sendiri sih. Dia bayar sendiri. Jadi dia put nggak tahu berapa ratus ribu into our building. Ya saya sih, silakan, no problem. Mau masukin 500,000, kamsya, thank you, no problem. Ini rumah Tuhan, patut untuk dikasih yang bagus. Kamar mandinya aja saudara, sampai terlambat sebulan, nunggu tile imported from Italy. Orang gila nggak? Nah ngomong-ngomong soal orang gila, ini tuh untuk orang gila, mental health center. Loh, orang gila kok dikasih tile dari Italy itu mau buat apa emangnya? Mau ngapain sih? Gue juga nggak ngerti. Saya udah nanya make sure, ini yang gila seperti apa dulu. Saya sebetulnya ya saya desperate untuk have a tenant. Cuman waktu dulu ini orang gila, waduh. Lah ini kan nanti gereja tahu-tahu ada wudoning ratan. Ada orang yang wudoning ratan tau gak? Ada orang lari-lari telanjang gitu. Cilaka kan. Jadi saya tanya, oh ternyata orang gila itu dibagi 4 kategori. Did you know this? 4 categories. Ini yang paling light, yang almost ready to enter society and get jobs. Oke, jadi nggak telanjang-telanjang laki-laki. Nggak katanya. Oke. Jadi akhirnya kita dapat tenant yang very top notch dan tempatnya dibikin bagus luar biasa. They put in more than $500,000 into my place. Tapi kan saya nggak tahu tuh, for almost 2 years kan gelap bro. It was dark, it's like, gue pendeta yang dikutuk Tuhan. My goodness, everything went wrong. Dan saya bilang, Tuhan, gue dosa apa sih? What did I do wrong? I don't know, gelap kadang-kadang saudara. Ternyata firman Tuhan udah ngomong di sini. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan. Semua orang harus melalui ini, saudara. Mungkin ada dari saudara yang sedang lewat jalan ini. Tempat yang gelap, tidak ada sinar, you nggak tahu ujungnya di mana. I've been there. Saya bukan cuma pendeta yang mari kita ke sana. Ya saya juga begitu, tapi saya juga melalui loh tempat yang gelap yang membuat saya takut. Denny Nafi bukan nggak pernah takut. Saya kalau sama dikeroyok nggak takut sih. Tapi saya mengalami takut, saudara. Gelap jalannya, saya nggak tahu ini ujungnya di mana. Saya nggak tahu jalannya mau kemana. It's been dark for a while. These 2 years has been a dark road for me. Tapi di tengah ini Tuhan bilang, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Saya belajar bersandar. Saudara. Dulu saya kalau bersandar, Pak masih agak keren. Bersandarnya gini aja. Tahun ini bersandarnya kayak gini, saudara. Kalau you nggak ada, bubar saya. Nah tuh, bubar. Ya. Bubar. Saudara, itu bersandar, belajar bersandar. Semua kita akan